Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Feraldo Gusumartono Putra dalam jumlah 101 dari sesi Kamis 1 kelompok 15. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 1. Untuk latar belakangnya yaitu istilah SIM atau Sistem Informasi Suatu Manajemen Information System, tentu sudah tidak asing lagi terdengar di telinga manajemen. Sendiri merupakan proses yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sesuatu agar mencapai tujuan yang diinginkan dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada. Seiring perkembangan teknologi, manajemen tersebut kini telah terintegrasi secara sistematis dan otomatis menggunakan program dan perangkat komputer. Sistem manajemen semacam ini menjadi komponen penting bagi suatu perusahaan untuk dapat mengembangkan perusahaannya dengan optimal dan efektif dan efisien. ERD adalah suatu model untuk menjelaskan mengenai hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang memiliki hubungan antar relasi. CDM adalah model yang dibuat berdasarkan anggapan bahwa dunia nyata terdiri dari koleksi objek-objek dasar yang dinamakan entitas atau entity, serta hubungan relationship antara entitas-entitas tersebut. Biasanya CDM direpresentasikan dalam bentuk ERD. Pada PDM merupakan model yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antara data-data tersebut. Database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Praktikum ini adalah salah satu langkah peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya mahasiswa teknik industri UPN Veteran Jawa Timur, dengan dipandu dan dibimbing oleh asisten laboratorium dalam memahami tentang CDM, PDM, dan database. Pengembangan ilmu sistem informasi manajemen melalui penggunaan aplikasi XM dan Power Designer. Dalam praktikum ini, mahasiswa dihadapkan dengan studi kasus di mana dibutuhkan database untuk memudahkan manajemen informasi dalam penyewaan pesawat terbang. Untuk rumusan masalahnya di sini yaitu apakah aplikasi yang akan dibuat nantinya dapat menjadi alternatif sebagai alat bantu untuk menangani pendataan penyewaan pesawat. Tujuan praktikum di sini ada 3, yaitu agar praktikan dapat memahami tentang pembuatan database, agar praktikan dapat membuat database sesuai dengan studi kasus. Yang ketiga, agar praktikan dapat membedakan antara CDM dan PDM. Untuk tinjauan pustakanya di sini ada ERD. ERD adalah suatu model untuk menjelaskan mengenai hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang memiliki hubungan atau relasi. Terdapat 2 jenis atribut, antara lain identifier key yang berfungsi sebagai penentu entitas secara unik yang biasanya disebut primary key. Yang selanjutnya ada descriptor atau non-key attribute digunakan untuk menspesifikasikan karakteristik dari sebuah entity yang tidak unik. Nah, untuk relasinya itu ada 3 jenis, yaitu yang pertama one to one, ada one to many, dan yang terakhir ada many to many. Nah, kapan kita ERD itu dikenal sebagai diagram IR? Itu adalah jenis diagram struktural yang digunakan untuk dalam desain database. ERD berisi simbol dan konektor berbeda dengan memvisualisasikan 2 informasi penting, entitas utama dalam ruang lingkup sistem dan hubungan antar entitas ini. Nah, selanjutnya yaitu ada simbol-simbol ERD. Yang pertama itu ada entity atau entitas. Nah, entitas di sini itu biasanya berbentuk seperti persegi panjang. Untuk weak entity, entitas lemah, biasanya itu ditentukan oleh hubungan kunci asing dengan entitas lain karena tidak dapat diidentifikasi secara unik dengan identitasnya sendiri. Hubungannya seperti ini. Yang selanjutnya ada relationship atau relasi, yang sudah dijelaskan tadi ada 3. Untuk one-to-one ini maksudnya adalah setiap entitas hanya bisa mempunyai relasi dengan satu entitas lain. Contoh siswa dengan nomor induk siswa. Ini ada one to many, hubungan antara satu entitas dengan beberapa entitas dan sebaliknya, yaitu contoh guru dengan murid dan sebaliknya. Many to many, setiap entitas bisa mempunyai relasi dengan entitas lain dan sebaliknya. Contohnya siswa dan ekstrakurikuler. Relasi ditunjukkan dengan bentuk seperti ini, seperti belah ketupat. Selanjutnya ada atribut.
Setiap entitas memiliki atribut yang berfungsi mendeskripsikan karakteristik entitas tersebut. Atribut kunci merupakan hal pembeda dengan entitas. Gambarnya itu diwakili dengan gambar elips. Dan ini atribut kunci untuk entitas yaitu primary key tadi, contohnya NPWP dan NIM. Atribut simpel, atribut yang bernilai tunggal, tidak dapat dipecah. Contoh alamat, nama buku, nama penerbit. Selanjutnya adalah alamat multi value, yaitu yang memiliki sekelompok nilai untuk entitas instan. Contohnya nama beberapa pengerang dari sebuah buku. Selanjutnya ada atribut gabungan atau composite. Atributnya itu terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil. Contohnya nama lengkap yang dibagi menjadi nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Yang terakhir ada atribut derivatif. Atribut yang dihasilkan dari atribut lain dan tidak wajib ditulis dalam diagram R. Contohnya usia, kelas, dan selisih harga. Ini contoh gambarnya itu berbentuk lingkaran seperti elips. Multinilai ini seperti yang entitas tapi yang lemah tadi. Ini atribut turunan, ada seperti titik-titik. Nah, garis ini atau yang menghubungkan setiap entitas. Selanjutnya ada CDM. CDM atau model konsep merupakan yang berkaitan dengan pemakaian terhadap data yang disimpan dalam basis data. CDM dibuat dalam bentuk tabel-tabel tanpa tipe data yang menggambarkan relasi antar tabel untuk implementasi ke basis data. CDM merupakan hasil penjabaran lanjut dari IRD yang sudah dibuat tadi. Ada aturan yang harus diikuti dalam melakukan konversi IRD, menjabarkan dan menjabarkan IRD menjadi CDM. Untuk fungsinya CDM yaitu untuk menggambarkan secara detail struktur basis data dalam bentuk logik. Selain itu, CDM berfungsi sebagai alat komunikasi antar basis data, desainer, dan analisis. Langkah-langkahnya yaitu pahami dahulu. Untuk langkah-langkahnya bisa dibahas di part 4 nanti. Jenis objeknya dalam CDM hampir sama dengan ERD tadi, yang ada yang berbeda yaitu inheritance, yaitu child dari entitas parent. Untuk label inheritance, menghubungkan entitas parent dengan satu entitas child. Untuk menghubungkan entitas child yang lain, tarik garis antara lambang inheritance, bentuk setengah lingkaran dengan entitas child, kemudian beri nama pada inheritance. Yang selanjutnya ada PDM. PDM merupakan model yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antara data-data tersebut. Setiap tabel mempunyai sejumlah kolom, di mana setiap kolom memiliki nama yang unik. Physical Data Model atau yang disebut PDM merupakan representasifikasi dari database yang akan dibuat dengan mempertimbangkan DBMS yang akan digunakan. PDM dapat dihasilkan di-generate dari CDM yang valid. PDM dalam penerapannya dapat disamakan dengan skema relasi yang fungsinya adalah memodelkan struktur fisik dari suatu basis data yang merupakan gambaran secara detail dalam bentuk fisik PDM. Jenis-jenis objeknya yaitu ada table yang menampung dua atau sekelompok record data masing-masing berisi informasi sejenis yang sebelumnya adalah atribut dari setiap entitas yang sudah dibuat. View terdiri atas jumlah record yang ditampakkan, diproses dan urutan penampilan view yang kendali filter dan indeks, reference link antara parameter kunci alternatif dalam tabel itu dan kunci asing dari tabel kanan. Untuk langkah-langkahnya dibahas pada bab 4 nanti. CDM, perbedaan CDM dan PDM. CDM itu perancang basis data yang berdasarkan hubungan data dengan analisis. Pembuatan CDM adalah suatu tahap di mana melakukan disebut pengumpulan data dan analisa untuk menentukan suatu sistem database. Kita harus mengenal terlebih dahulu bagian-bagian dari sistem informasi yang akan berinteraksi dengan sistem database. Tipe data bersifat general dan spesifik. PDM, perancangan database secara fisik. Tipe data bersifat lebih khusus dan spesifikasi. Perancang PDM merupakan presentasi fisik atau sebenarnya dari database. Sebenarnya ada database sendiri. Database menurut Jogianto dalam buku analisis dan desain adalah merupakan kumpulan data yang saling berhubungan satu dengan yang lain, tersimpan di simpenan luar komputer, dan digunakan perangkat lunak tertentu untuk memanipulasinya. Nah, untuk keuntungan pendekatan basis data yaitu yang pertama adalah pemusatan kontrol data, pemakaian bersama, data yang bebas, kemudahan dalam pembuatan program aplikasi baru,
pemakaian secara langsung data yang dapat dikontrol. Untuk kelemahannya, biayanya itu relatif mahal, sangat kompleks, dan resiko datanya soalnya yang terpusat. Skillnya ada Relational Database Management System atau RDBMS. Seperti yang diketahui bahwa dalam model relasional suatu database dibangun dengan banyak tabel. Sebuah tabel terdiri dari kolom dan dilengkapi dengan baris yang merupakan data atau konten. Namun, dalam mengolah suatu database yang terintegrasi diperlukannya suatu konsep untuk memiliki hubungan tabel dengan yang lainnya. Melalui kunci yang dimiliki itulah yang disebut RDBMS. Fungsi RDBMS sendiri adalah di mana relational database menuju pada penyimpanan data yang terstruktur dalam bentuk tabel menggunakan baris dan kolom, sementara RDBMS sendiri mengacu pada sistem bagaimana database tersebut menjaga data agar tetap konsisten. Fungsi-fungsi dasarnya itu terkait dengan membuat banyak tabel dalam satu database, membaca data yang terdapat dalam database, memperbarui struktur database, dan menghapus struktur yang tidak diperlukan lagi dalam database. Dengan kata lain, RDBMS memiliki fungsi dasar yang dikenal dengan istilah CRUD: create, read, update, dan delete. Nah, komponen utama di BMS itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada hardware atau perangkat kelas, selanjutnya ada data, selanjutnya ada perangkat lunak dan pengguna. Untuk macam-macam di BMS itu yang pertama ada DDL, bahasa definisi data atau Data Definition Language. Yang selanjutnya ada bahasa manipulasi data atau Data Manipulation Language. Yang selanjutnya ada DCL atau Data Control Language yang berkaitan dengan pengaturan sekuritas terhadap basis data. Yang selanjutnya ada DDL, perintah yang digunakan administrator basis data, DBA, yang mendefinisikan skema di BMS. Skema adalah deskripsi tentang struktur, dan rekaman dan hubungan data pada basis data. DDL juga digunakan untuk menciptakan, mengubah, menghapus basis data. Untuk perintah DML adalah perintah yang digunakan untuk mengubah, memanipulasi, dan mengambil data pada basis data. DML menjadi 2, yaitu yang pertama prosedural, itu menuntut pengguna menentukan data apa saja yang diperlukan dan bagaimana cara mendapatkannya. Yang selanjutnya yaitu ada non-prosedural, yaitu menuntut pengguna menentukan data apa saja yang diperlukan tapi tidak perlu menyebutkan data cara mendapatkannya. Yang selanjutnya ada MySQL. MySQL adalah DBMS yang menggunakan perintah SQL yang banyak digunakan saat ini dalam pembuatan aplikasi berbasis website. MySQL dibagi menjadi 2 lisensi. Yang pertama free software, di mana perangkat lunak dapat diakses oleh siapa saja, dan kedua adalah shareware, di mana perangkat lunak memiliki batasan dalam penggunaannya. MySQL termasuk ke dalam DBMS sehingga penggunaan tabel, kolom, baris di dalam struktur database-nya. Jadi dalam proses pengambilan dan penggunaan metode relational database dan juga menjadi penghubung antara lunak, software, dan database server. Fungsi MySQL-nya adalah untuk membuat dan mengelola database dari sisi server, membuat berbagai informasi dengan menggunakan bahasa SQL. Fungsi lainnya adalah memudahkan pengguna dalam mengakses data berisi informasi dalam bentuk string atau teks yang dapat diakses secara personal maupun publik dalam web. Ini beberapa keunggulan dari MySQL. Yang pertama adalah bersifat open source, karena dapat diakses apa saja, hanya mendukung multi-user, karena dapat digunakan secara bersama-sama, sehingga terintegrasi dengan bahasa pemrograman yang lain. Contohnya seperti PHP, sajian tipe data yang bervariatif. Tipe data dalam MySQL juga variatif, contohnya adalah varchar, integer, float, double, date, timestamp, dan lain-lain. Struktur tabel cenderung fleksibel. Tergolong lebih, mengapa? Karena sebagai contoh dalam proses diskusi pada alter table lebih mudah dalam digunakan dan cepat diproses. Sistem keamanan yang telah terjamin. Karena MySQL dapat mengatur hak akses pengguna dengan enskripsi tinggi. Selain itu dapat fitur keamanan lain seperti level nama pada host dan pembuatan subnet mask. Jadi bukan berarti dengan perangkat lunak yang bersifat open source membuat keamanan menjadi lebih buruk. Tidak membutuhkan RAM yang besar. MySQL dapat dijalankan dengan kapasitas RAM terbatas. Dibandingkan dengan database lain dapat dijalankan dengan kapasitas memori yang sangat kecil.
Sangat cocok digunakan siapa orang yang untuk membantu pengembangan aplikasi dengan konsumsi RAM yang rendah. Kelebihannya berikutnya yaitu MySQL adalah perangkat lunak bersifat portable. Portable di sini maksudnya adalah sistem basis data dapat diolah dalam berbagai platform sehingga dapat digunakan dari sisi Windows, Linux maupun macOS. Support untuk spesifikasi hardware yang rendah. MySQL sangat mendukung perangkat hardware yang memiliki spesifikasi rendah. Ini adalah performa yang baik. Kelebihan terakhir yaitu kecepatan dalam penanganan query sangat cepat, kemudian juga dapat menangani SQL persatuan waktu. Ukurannya yaitu kurang cocok mengembangkan aplikasi berbasis game dan mobile. Technical supportnya kurang mendukung untuk pemakaian database dengan kapasitas besar. Ini ada query dapat dijadikan sebagai capability database pada komputer untuk menampilkan atau menyimpan informasi tertentu. Namun perlu diketahui bahwa kemampuan tersebut hanya berupa predefined code. Artinya jika permintaan tidak sesuai dengan informasi yang tersimpan di database, maka permintaan tidak dapat diproses. Umumnya query bagi menjadi dua jenis. Yang pertama select query, permintaan suatu informasi yang disimpan dalam database. Action query, kegiatan updating, insert maupun penghapusan sebagai keseluruhan informasi dalam database. Fungsi komponen query yang pertama ada DDL yang tadi sudah dijelaskan, isinya ada drop, alter, create, DCL. Contohnya ini ada revoke, DML, contohnya ada update, insert, select, dan delete. Contohnya ada langkah-langkah pengerjaan. Sistem informasi penyewaan pesawat dibuat untuk menyediakan suatu sarana mempermudah kegiatan dalam penyewaan. Ini yang pertama kita harus membuat ERD dulu. Di sini ada 5 entitas yaitu penyewa, owner, nota pesawat dan pilot. Di sini ada relasi penyewa datang owner, owner tunjukkan pesawat, pesawat hasilkan nota, pesawat punya pilot. Selanjutnya adalah buka si dashboard designer, klik file new conceptual data model. Pertama menentukan entitas dan atribut entitasnya. Di sini ada 5 yang sudah disebutkan tadi. Atributnya ini penyewa memiliki atribut nik, nama, nomor telepon, dan alamat. Nota memiliki atribut ID nota, tanggal nota, nominal. Pemilik memiliki ID pemilik, nama pemilik. Pesawat memiliki pesawat, nama pesawat, tipe pesawat. Pilot memiliki ID pilot dan nama pilot. Untuk relasinya ini yang sudah dijelaskan di tadi hampir sama. Selanjutnya adalah menggunakan relasi kardinalitas, yaitu yang one to many, many to one. Ini contohnya kardinalitas one to many pada identitas studi kasus. Setelah ERD terbentuk dalam sistem, melakukan cek model untuk mengetahui apakah model tersebut masih terjadi kesalahan. Ubah ERD dari bentuk sistem ke PDM dengan cara klik tools, kemudian generate physical data model. Buka PDM yang telah dibuat, klik database, pilih generate database atau tekan Ctrl G. Beri nama dan pilihan tempat penyimpanan file SQL. Ini. Selanjutnya buka aplikasi XM, aktifkan PHP dengan klik start pada Apache dan MySQL. Buka browser, kemudian buka localhost /php MyAdmin. Buka database baru, klik import, kemudian pilih file SQL yang sudah di-generate tadi, kemudian di Code Designer, klik Go. Setelah berhasil modifikasi database tersebut dengan melakukan DDL dan ML. Cukup insert dan delete, ini hasil outputnya. Untuk analisa outputnya, pada ERD, perancangan basis data informasi memiliki informasi penyewaan pesawat hasil 5 entitas, yaitu penyewa, pemilik pesawat, pilot, dan nota. Pada entitas penyewa terdapat 4 atribut, yaitu NIK, nama, alamat, dan nomor telepon, di mana NIK menjadi atribut kunci untuk entitas penyewa. Kemudian terdapat relasi datang dari penyewa ke pemilik. Pada entitas pemilik terdapat 2 atribut, yaitu ID pemilik dan nama pemilik. Di sini ID pemilik menjadi atribut kunci pada entitas pemilik. Kemudian terdapat relasi tunjukkan dari pemilik pesawat. Pada entitas pesawat terdapat 3 atribut, yaitu nomor ID pesawat, nama pesawat, dan tipe. Untuk atribut kuncian di sini adalah atribut nomor ID pesawat. Kemudian terdapat relasi hasilkan dari pesawat kita. Pada entitas pilot terdapat 2 atribut, yaitu ID pilot dan nama pilot, di mana ID pilot di sini menjadi kunci atribut. Kemudian terdapat relasi hubungan dari pesawat ke pilot. Pada entitas nota terdapat 3 atribut, yaitu nomor nota, tanggal nota, dan nominal, di mana nomor nota menjadi atribut kunci. Pada CTM terdapat 5 entitas, yaitu pemilik pesawat,
pilot, dan nota yang tadi. Nah, di sini untuk tipe datanya masing-masing atribut yang ada pada tabel penyewa, yaitu ada variabel karakter, lalu atribut pemilik ID, nama beli dengan tipe data masing-masing atribut dalam variabel karakter, lalu ID pesawat, tipe pesawat dengan tipe data masing-masing adalah variabel karakter juga, lalu atribut pilot adalah nama pilot dengan tipe variabel karakter, lalu untuk nota yaitu ID nota, tanggal nota, dan nominal dengan tipe data masing-masing adalah variabel karakter dan date. Kemudian terdapat relasi dari penyewa ke pemilik dengan kardinalitas many to one, pemilik ke pesawat dengan one to many, melayani dari pesawat ke pilot dengan many to one, menghasilkan dari pesawat ke nota dengan one to many. Untuk PDM, dari perancangan basis data mendapatkan foreign key pada masing-masing entitas karena kardinalitas memiliki masing-masing relasi. Nah, pada pemilik, primary key-nya itu adalah ID pemilik. Karena kardinalitas many to one dari penyewa ke pemilik, terdapat foreign key ID pesawat yang merupakan primary key dari pesawat ini. Diakibatkan dari kardinalitas one to many dari pesawat ke nota. Pada pesawat, terdapat foreign key ID pemilik dan ID pilot yang masing-masing merupakan primary key dari pemilik dan pilot. Ini diakibatkan dari kardinalitas masing-masing one to many dan many to one masing-masing dari pemilik pesawat. Untuk analisa output pada XM dari perancangan basis data penyewa terdapat 5 tabel dari hasil import SQL pada database yang telah dibuat. Tabel tersebut sebelumnya telah dibuat dari ERD, CDM, dan PDM. Pada tabel terdapat 2 kolom yang sebelumnya merupakan ID code, yaitu ID pemilik dan nama pemilik. Selanjutnya dilakukan pengisian data dengan DDL dan DML sebanyak 10 data pada masing-masing kolom. Pada tabel pilot terdapat 2 kolom, yaitu ID pilot dan nama pilot diisi dengan data sebanyak 10 masing-masing pada masing kolom. Pada tabel terdapat 5 kolom dengan 2 foreign key, yaitu ID pemilik dan ID pesawat. Kemudian diisi dengan data sebanyak 10 pada masing-masing kolom. Pada foreign key memilih pada primary key yang sebelumnya sudah dibuat pada tabel induknya. Pada tabel nota terdapat 4 kolom dengan 1 foreign key, yaitu ID nota, ID pesawat. Kemudian diisi data sebanyak 10 pada masing-masing kolom, dan pada foreign key memilih pada primary key yang sebelumnya sudah dibuat di tabel induknya. Pada tabel penyewa terdapat 5 kolom dengan 1 foreign key, yaitu NIK, ID, pemilik, dan nomor kemudian diisi dengan data sebanyak 10 pada masing-masing kolom, dan pada foreign key memilih pada primary key yang sebelumnya sudah dibuat. Untuk kesimpulannya, berdasarkan analisis di atas, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Dalam pembuatan database, rancangan atau model yang nantinya akan menjadi database yang kita buat, rancangan atau model yang dibuat ini berawal dari ERD, nantinya dikembangkan menjadi CDM, setelah menjadi PDM, dan setelah bentuk fisik dibuat diekspor menjadi MySQL yang nantinya diekspor di PHP MyAdmin. Dalam pembuatan database telah ditentukan identitas yang digunakan, yaitu dapat penyewa, pemilik, pesawat, pilot, dan nota, di mana atribut penyewa sendiri merupakan NIK, primary key, nama, nomor telepon, dan alamat. Untuk owner, ID owner primary key, nama owner, pesawat berupa ID pesawat sebagai primary key, tipe, dan nama pesawat. Untuk nota berupa nomor nota sebagai primary key, tanggal nota, dan nominal. Sedangkan untuk pilot dengan ID pilot sebagai primary key dan nama pilot. Dalam praktikum ini dapat disebutkan bahwa CDM adalah suatu tahap di mana melakukan disebut pengumpulan data dan analisa untuk menentukan suatu sistem database. Kita harus mengenal lebih dahulu bagian-bagian ini, tipe data yang bersifat dan spesifik. Sedangkan PDM merupakan perancang database secara fisik. Tipe data bersifat lebih khusus dan spesifikasi. Perancangan PDM merupakan presentasi fisik atau sebenarnya database. Ya, sekian dari penjelasan modul ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Baleksono, NPM 19084 dari Praktikan Lab SIM sesi Kamis 1 dari kelompok 15. Di sini saya akan menjelaskan tentang CDM, PDM, dan database pembuatan sistem penyewaan pesawat. Yang pertama adalah kita pilih file, selanjutnya klik new model. Nah, setelah itu kita pilih conceptual data. Kemudian kita masukkan nama dari CDM kita. Yang pertama ada sistem
penyewaan pesawat. Oke, selanjutnya ada klik OK. Nah, nanti akan muncul tab baru atau tab kosong, di mana kita bisa masukkan entitas, relasi, dan atribut. Nah, nanti kita pilih tab entitas pada palet di sini. Dari laporan sebelumnya, entitas yang digunakan terdapat 5 buah. Yang pertama ada owner. Kita klik owner. Nah, terus berarti penyewa di situ, terus pesawat, nota, dan juga pilot. Kita atur terlebih dahulu, karena setelah kita menentukan entitas tadi, setelah entitas sebelumnya, yang pertama adalah kita klik entitas yang akan diedit. Nah, dapat entitas penyewa, tapi nama penyewa. Ini atributnya yang dapat dimasukkan ada pertama ada NIK. Selanjutnya adalah nama penyewa. Setelah nama penyewa dan nomor telepon. Selanjutnya ada alamat penyewa. Setelah kita menentukan atribut apa saja yang dimasukkan dalam entitas penyewa ini, kita selanjutnya ada menentukan tipe data yang akan digunakan setiap atributnya. Di sini NIK saya beri tipe data variabel karakter. Bisa juga lihat di sini variabel karakter. Kita isi range-nya 20. Oke. Dan ya, NIK merupakan primary key dari entitas penyewa. Centang huruf P namanya adalah mandatory. Ini adalah tipe data dari nama penyewa, atribut nama penyewa. Itu kita isi variabel karakter. Kita isi range-nya 50. Oke. Ini ada nomor telepon. Kita gunakan variabel karakter sama seperti tadi. Oke, sama seperti tadi variabel karakter. Nah, setelah kita mengisi atribut dan data dari penyewa, selanjutnya ada klik OK atau apply. Terus OK. Nah, selanjutnya ada kita mengisi entitas dari pemilik pesawat. Owner pesawat, di mana atributnya terdapat ID owner dan nama owner. ID owner dan nama owner. Salah. Kita delete. Owner. Nah, kita pilih tipe data di sini ada menggunakan variabel karakter. Kita isi range-nya 20 aja. Ini ada nama owner sama seperti tadi, variabel karakter. Isi range-nya 50. Ya, dan di sini ID owner merupakan primary key dari entitas owner atau pemilik. Ada yang primary key dan mandatory. Selanjutnya ada entitas pesawat. Oke, selanjutnya akan mengisi atribut dari entitas pesawat tersebut. Saat sini ada nomor ID pesawat. Nomor ID
pesawat dan selanjutnya kita evaluasi isi atribut lagi, nama pesawat dan tipe pesawat. Dan tipe pesawat. Nah, kita tentukan data type atau tipe data dari nomor ID pesawat, itu variabel karakter. Kita isi range-nya ke 20 saja. Ini ada nama pesawat sama seperti sebelumnya. Isi variabel karakter, range 50. Ini ada tipe pesawat menggunakan variabel karakter, range-nya 50. Terlalu banyak, 20 saja. Nah, dan di sini nomor ID pesawat adalah sebagai primary key dari entitas pesawat. Lainnya adalah mandatory. Oke. Hanya ada tabel atau entitas nota. Selanjutnya untuk entitas nota. Kita isi terlebih dahulu untuk tabel nota. Selanjutnya kita isi atributnya adalah nomor nota. Selanjutnya ada tanggal nota. Ini ada nominal. Kita memilih tipe data untuk nomor nota adalah variabel karakter. Isi range-nya 20. Untuk tanggal nota kita pilih tipe data date karena menunjukkan waktu. Oke. Selanjutnya ada nominal. Nominal kita di sini menggunakan variabel karakter. Bisa bebaskan dan range-nya kita isi 50. Nah, di entitas nota ini nomor nota merupakan primary key. Ya, centang primary dan lainnya adalah mandatory. Oke. Selanjutnya ada tabel pilot. Tes pilot. Pilot di sini menggunakan atribut ID pilot dan nama pilot. Kita isi ID pilot. Untuk tipe data dari ID pilot, atribut ID pilot ini menggunakan variabel karakter dengan range-nya kita beri 50, 20 saja. Untuk nama pilot kita beri data type variabel karakter dan range-nya 50. Nah, di entitas pilot ini, ID pilot merupakan primary key dan lainnya adalah mandatory. Kita tata terlebih dahulu. Nah, setelah kita menentukan entitas dan atribut dari GDM, biasanya kita akan menentukan relasi dari setiap entitas. Yang pertama, relasi antara penyewa dan owner. Kita tarik garis dari penyewa ke owner. Terus kita kasih nama, relationship-nya mendatangi. Dan di sini cardinality-nya penyewa ke owner adalah many to one.
di mana beberapa penyewa mendatangi pemilik pesawat tersebut. Oke. Selanjutnya relasi antara owner dengan pesawat. Menunjukkan. Selanjutnya adalah menentukan relasi antara owner dengan pesawat. Jadi relasi kita isi menunjukkan. Nama relasinya menunjukkan. Menunjukkan pesawat. Kardinalitinya adalah many to one. Oke, ini ada relasi antara pesawat dan nota. Oke, ini. Selanjutnya ada relasi pesawat menuju nota. Karena pesawat menghasilkan nota kardinalitasnya di sini adalah one to many dari pesawat menuju nota. Selanjutnya ada pesawat menuju pilot. Pilot melayani pesawat, kardinalitasnya adalah many to one. Beberapa pesawat oleh satu pilot. Klik OK. Setelah atribut, entitas, dan relasi dibuat, langkah selanjutnya adalah untuk pengecekan model. Kita pilih tools, melakukan pengecekan model, klik OK. Nah, bisa dilihat di sini tidak terdapat warning maupun error. Nah, berarti CDM ini dapat dilanjutkan untuk ke PDM. Kita pilih tools, generate physical data model. Setelah PDM dibuat, maka seperti ini tampilannya. Dapat dilihat di sini bahwa penyewa mendapatkan foreign key dari owner, yaitu berupa ID owner, merupakan primary key dari owner. Sebenarnya ada pesawat di mana dia mendapatkan foreign key dari ID pesawat yang merupakan primary key dari pilot. Selanjutnya ada nota yang mendapatkan foreign key dari nomor ID pesawat yang merupakan primary key dari pesawat. Dan foreign key ini tergantung dari cardinalities yang kita buat sebelumnya. Setelah PDM terbuat, langkah selanjutnya adalah generate to database. Kita klik database. Selanjutnya adalah klik generate database. Nah, kita pilih tempat penyimpanannya. Kita nama dulu sistem penyewaan pesawat. Kita pilih tempat penyimpanannya. Video presentasi. Klik OK. Kita OK. Nah, setelah PDM tadi tergenerate, maka akan menjadi bentuk dalam bentuk SQL atau SQL. Dan ini kita import ke aplikasi XM. Setelah kita menggenerate data PDM tersebut menjadi MySQL SQL, maka selanjutnya adalah kita import ke aplikasi XM. Di mana di sini kita aktifkan start untuk Apache dan MySQL. Tunggu sampai berwarna hijau. Nah, setelah berwarna hijau, kita langsung buka browser kita. Langkah selanjutnya adalah kita menuju database localhost, localhost 8080/phpMyadmin.
karena di sini saya menggunakan port 8080. Kita tunggu. Jika localhost telah terbuka, maka langkah selanjutnya adalah kita klik new. Selanjutnya kita kasih nama buat address-nya penyewaan pesawat. Klik buat. Nah, setelah kita membuat ini, kita dapat langsung mengimpor SQL dari Power Designer. Kita klik impor. Nah, selanjutnya kita pilih atau choose file, di mana kita meletakkan file SQL tersebut. Setelah kita berhasil mengimpor program SQL tersebut, maka selanjutnya adalah menginputkan data-data ke dalam setiap entitasnya. Contoh saja kita klik pilot. Nah, seperti ini kan sudah ada, kita mencoba tambahkan. Misal kita klik ID pilot 999 ya, atau 1984. Nah, berarti kita terserah nama saya misal. Nah, setelah kita isi datanya, kita klik kirim. Nah, jika berhasil ditambahkan, maka data ini akan muncul dalam atribut ID pilot, atribut dalam pilot. Nah, bisa kita lihat di sini dapat ID pilot dan nama pilot. Nah, untuk menghapus data yang kita tidak inginkan, bisa kita klik hapus ini, atau bisa menunjukkan dengan cara mencetang, klik hapus. Jika telah mengisi data-data tersebut, maka kita bisa lihat di sini tabel nota, terdapat data-datanya. Yang pertama, kita lihat di sini ada ID nota, ID pesawat yang merupakan foreign key dari entitas pesawat, dan tanggal nota, dan nominal. Selanjutnya ada untuk pemilik atau owner. Di sini terdapat ID pemilik dan nama pemilik. Untuk penyewa, di sini terdapat NIK, ID pemilik yang merupakan foreign key dari entitas pemilik, ada nama, nomor telepon, dan alamat. Selanjutnya kita akan menuju entitas pesawat. Nah, di sini terdapat ID pesawat, ID pemilik yang merupakan foreign key. Selanjutnya ada ID pilot yang merupakan foreign key dari entitas pilot. Selanjutnya ada nama pesawat dan tipe pesawat. Dan kemudian ada pilot. Berisi atribut sini, ada ID pilot dan nama pilot. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.